Hai, shalom. Abi Ciuju, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 yes. Adik-adik, jumpa lagi nih dengan Carolina pada hari ini. Bagaimana, kalian udah siap kan untuk mengikuti ibadah hari ini? Kakak berharap semuanya udah mandi, udah sarapan, dan duduk manis untuk kita beribadah sama-sama. Yuk kakak ajak semua untuk kita sama-sama berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur karena kami bisa beribadah bersama-sama meskipun melalui online. Tuhan, pimpin ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, semua sudah siap memuji Tuhan? Semua sudah siap bernyanyi untuk Tuhan? Yuk semua kakak ajak kita bernyanyi untuk Tuhan. Tuhan Yesus baik loh buat adik-adik semua, buat kakak, buat mama papa kita semuanya. Karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Kita mau menyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Yuk tepuk tangannya. Yang semangat ya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya adik-adik, Tuhan Yesus baik buat kita semuanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Ya, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, katakan ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Hare, sukacita adik-adik ya. Tetap semangat memuji Tuhan.
Karena Tuhan Yesus itu baik loh buat kita semuanya. Dia telah memelihara, menyertai hidup kita semua sampai saat ini. Adik-adik, ada teman kita loh yang mau bernyanyi buat Tuhan Yesus. Dia mau menyaksikan pujian melalui suaranya yang indah. Yuk sama-sama kita dengarkan. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Wah, kita udah dengerin teman kita yang sudah bernyanyi buat Tuhan. Bagus ya, hebat. Nah, adik-adik, setiap ibadah online kita setiap minggunya, kakak-kakak yang habis cerita selalu tuh kasih ayat hafalan. Nah, kira-kira adik-adik di rumah menghafal gak ayat hafal yang sudah diberikan? Kakak berharap adik-adik menghafal ya, tapi tidak hanya menghafal saja, tapi melakukannya. Kan adik-adik sudah dengar firman Tuhan, berarti adik-adik sebagai anak-anak Tuhan harus melakukannya, harus menaatinya. Nah, ada satu teman kita yang hebat loh, dia hafal ayat hafalan minggu lalu. Masih tahu cerita minggu lalu tentang apa? Ya, betul sekali, tentang aku suka menolong. Nah, adik-adik, kita mau dengarkan ya teman kita yang sudah hafal ayat hafalan minggu lalu. Yuk sama-sama kita saksikan. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Wah, hebat ya, teman kita sudah hafal. Kakak yakin adik-adik semua yang di rumah juga hafal ya. Dan pasti melakukannya supaya kita jadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, tiba saatnya sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, adik-adik semuanya, kakak undang kita semua naikkan pujian ini. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau serahkan hidup kita, hati kita pada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik kita naikkan pujian ini. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya selamanya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya.
semua tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah bernyanyi untuk memuji Engkau. Biarlah Tuhan pujian kami boleh menyukakan hati-Mu. Tiba saatnya kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menaati akan firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang Tuhan pakai sebagai Allah Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, shalom, apa kabar semuanya? Senang sekali kakak pada pagi hari ini bisa jumpa lagi dengan adik-adik semuanya yang sudah rapi, yang sudah sarapan, yang setia selalu setiap hari Minggu dengerin firman Tuhan melalui ibadah online Abi. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kakak mau cerita tentang, tahu nggak apa? Aku adalah anak gembala. Apa hubungannya kak? Nggak ada. Cuma kakak mau kasih tahu cerita kakak pagi hari ini adalah tentang seorang gembala. Apa adik-adik? Seorang gembala. Tahu nggak adik-adik? Gembala itu apa sih? Gembala itu adalah orang yang memelihara hewan ternak. Contoh, kalau ada orang yang memelihara sapi, ya disebutnya gembala sapi. Tapi kalau ini nih yang kakak mau cerita adalah orang yang memelihara domba, disebut dengan gembala domba. Nah adik-adik, gembala yang kakak ceritakan pada pagi hari ini mengenai seorang gembala yang memiliki domba yang banyak. Ada 100 ekor domba. Banyak nggak adik-adik? Banyak. 100 itu coba dihitung. 1, 2, 3, 4 sampai capek. Ada 100 ekor apa? Domba. Nah, domba itu tahu kan adik-adik? Yang kakinya 4, yang bulunya tebel tuh, aduh putih imut-imut. Bunyinya gimana? Bek. Betul sekali adik-adik. Nah, adik-adik, gembala ini bukan hanya sekedar memelihara domba saja, tetapi gembala ini punya tugas dan tanggung jawabnya. Apa adik-adik tugas dan tanggung jawabnya? Tugas dan tanggung jawabnya seorang gembala itu yaitu selain merawat, tetapi dia juga membawa hewan-hewan ternak yaitu domba ini pada pagi hari, memberikan makan, memberikan minum, dibawa ke padang rumput yang hijau. Wow. Di sana mereka diberikan makan. Mereka diberikan makan sepuasnya, makan rumput yang hijau. Setelah mereka makan, pasti apa? Haus. Lalu dibawa ke tepi sungai yang airnya mengalir dengan pelan, yang airnya jernih. Wih, abis makan rumput banyak, lalu dombanya dibawa ke sana disuruh minum. Mereka, para gembala ini membawa domba-dombanya pada sore hari pulang ke kandang. Adik-adik tahu nggak tanggung jawab yang lain apa? Bukan hanya kasih makan dan minum, tetapi dihitung waktu pagi-pagi keluarnya berapa, masuk ke kandang dihitung juga adik-adik. 1, 2, 3, 4 sampai 100. Wah, lega, seneng dombanya. Seneng gembalanya, ya kan? Domba-dombanya gak ada yang hilang. Akhirnya setiap hari
terus-terusan. Pada pagi hari beli kasih makan, kasih minum, sore hari pulang ke kandang. Satu waktu adik-adik, ketika gembalanya memberikan makan kepada domba-dombanya ini, seperti biasa tugas rutinitas seorang gembala. Waktu hari sudah mulai petang, hari sudah mulai sore, dibawa pulang ke kandang. Dihitung 1, 2, 3, 4, 80, 91, 92, 98, 99. Hah? Tadi ada berapa adik? 100. Ya. Dihitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ada 99. Hah? Satu lagi kemana adik-adik? Coba cari tuh. Tuh, di sana ada nggak tuh? Di belakang kamu, iya. Ada nggak yang satu dombanya? Jangan lupa di situ. Di atas lemari. Enggak ya. Dombanya dicari oleh si gembala. Waduh, dombanya hilang 1. Sedih banget ini gembala. Dia khawatir. Kok domba saya satu lagi kemana ya? Tahu nggak adik-adik apa yang dilakukan oleh gembala? Dia nggak tunggu sampai besok. Dia nggak tunggu sampai nanti aja dah, ditunda aja carinya dah. Capek abisnya, cuma satu ini masih ada 99 kok, masih banyak. Kira-kira begitu nggak? Enggak adik-adik. Dicari. Padahal hari sudah mulai sore menjelang malam. Gelap adik-adik. Kalau gembala itu mau cari dombanya malam-malam, kira-kira takut gak tuh? Serem gak? Gelap. Pasti adik-adik gak takut gelap kan? Kadang-kadang kan? Tahu gak adik-adik? Waktu gembalanya melihat dan menghitung dombanya kurang 1, dia taruh yang 99 ke kandang, lalu dia pergi malam hari itu juga mencari domba yang hilang. Adik-adik, kakak pernah kakak pernah melihat satu video, ya, di mana video ini menggambarkan seorang gembala yang merawat hewan ternaknya itu sampai domba-dombanya ini bisa dengar suara gembala, kenal. Lalu gembala ini punya teman satu, ya, dites nih adik-adik. Waktu gembala yang ngomong gini nih, ini kan di padang rumput ya, dites nih di video ini. Dibilang, lalu domba-dombanya apa adik-adik? Dia kenal suara gembalanya. Akhirnya disamperin. Pada datang. Waduh. Terus disuruh temennya ini, coba deh panggil deh. Tahu nggak adik-adik? Dombanya nggak kenal suaranya. Akhirnya dombanya cuek aja, dia makan rumput. Kenapa? Karena nggak kenal. Tapi sama gembalanya kenal suaranya. Nah, waktu kakak lihat video itu, wah, ternyata adik-adik, domba-dombanya yang dipelihara oleh gembala itu selalu kenal akan suara gembalanya. Nah, adik-adik, kembali lagi nih, adik-adik. Si gembala tadi, waktu kehilangan dombanya, dia cari malam-malam. Pakai apa adik-adik? Dulu nggak ada senter, dulu nggak ada lampu petromak, nggak ada. Dulu nggak ada lampu handphone, nggak ada. Dulu pakai obor. Obor itu adalah seperti kayu, atasnya dikasih seperti minyak, lalu dikasih api. Nah, itu untuk penerangan. Nah, kalau pergi malam-malam, itu pakai obor, nggak terang-terang banget. Bisa aja ntar dia kesandung, kejedot. Ya kan?
bisa aja jatuh. Lalu kalau dia cari dombanya itu malam-malam, banyak resikonya. Ketemu hewan buas, ketemu yang hewan apa itu? Nah, ketemu apa? Bisa nggak ketemu itu? Bisa. Ketemu serigala, ketemu beruang, ketemu harimau, ketemu pencuri-pencuri yang jahat. Bisa. Tapi adik-adik, dengar baik-baik. Gembala yang baik, dia peduli sama domba-dombanya, walaupun itu hanya satu domba. Gembala itu mencari domba ini sampai ketemu. Bahkan dia nggak peduli kalau dia pun harus ketemu dengan binatang buas. Dia nggak peduli sama dirinya sendiri. Dia nggak peduli dengan apapun juga. Yang penting aku bisa menyelamatkan dombaku yang hilang. Dombaku yang kesasar. Dia cari malam-malam. Waktu dia cari, mungkin sempat putus asa juga. Mungkin sempat, aduh kemana ini dombaku? Kesian. Malam-malam kedinginan. Mungkin dia ketakutan karena gelap. Terpisah dari teman-temannya yang lain. Terpisah dari gembalanya. Sendirian. Siapa yang gak takut kalau malam-malam di luar sendirian kegelapan? Pasti takut. Akhirnya ketika si gembala ini ngomong, yuk, si domba ini denger. Karena dia kenal apa? Kenal suara gembalanya. Nah, si gembala ini juga dengar. Dan dia kenal suara domba-dombanya. Lalu dia cari pakai obor, kesana kemari, dicari sumber suaranya sambil dia ngomong, mau. Dibalas, disaut oleh dombanya. Ketemu adik-adik? Ketemu nggak? Ketemu. Waduh, waktu ketemu, tau nggak adik-adik? Itu domba nyangkut di semak ataupun akar-akar pohon yang berduri tajam-tajam. Dan itu ada di pinggir jurang. Jurangnya dalam. Banyak batu-batuan. Aduh, serem. Tapi gak peduli gembalanya. Akhirnya dia tolong. Waduh, dia buka akar tanaman yang tajam-tajam. Dia gak peduli walaupun gembalanya ini sempat luka-luka. Dia nggak peduli waktu dia tolong si domba ini, mungkin ada ada serigala yang mengintai ataupun hewan buas lainnya. Dia nggak peduli adik-adik. Dia tolong, dia buka, dia selamatkan. Aduh, dia peluk adik-adik. Senengnya minta ampun. Dia nggak ingat lagi yang sama yang 99 domba. Dia nggak ingat lagi sama yang tadi dombanya banyak. Yang dia ingat tuh apa? Cuma yang satu ini. Yang tadi tersesat. Yang tadi sempat hilang. Yang tadi sempat nggak tahu kemana. Yang mungkin nggak bisa ketemu lagi. Waktu ketemu senengnya minta ampun adik-adik. Dia papa. Dia bekep. Dia bawa pulang ke rumah. Nah adik-adik, tahu nggak? Waktu dia ketemu, dia akhirnya bukan hanya sekedar dibawa pulang ke rumah, tapi dirawat, dibalut lukanya, dimandiin, dibersihin, mungkin dikasih makan, dikasih minum, ya kan? Biar nyaman dan bisa berkumpul lagi dengan domba-domba yang lain. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi kita. Walaupun seringkali kita suka nakal adik-adik. Seperti domba yang tadi, gak mau denger-dengeran sama gembalanya.
Tapi adik-adik, gembalanya sabar. Gembalanya nggak biarin. Gembalanya nggak tinggalin. Gembalanya nggak cuek. Tapi gembalanya cari sampai dapat. Adik-adik yang Tuhan kasih, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Tuhan Yesus mengasihi kakak. Tuhan Yesus mengasihi semua orang, adik-adik. Dia ingin supaya kita selalu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin agar domba-dombanya ada selalu bersama-sama dengan dia. Kenapa? Tuhan Yesus gak mau kehilangan domba-dombanya. Karena dia sayang adik-adik. Pagi hari ini, kakak percaya adik-adik, pasti adik-adik akan menjadi domba yang baik. Menjadi anak-anak yang baik. Menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Menjadi anak-anak yang penurut. Sama siapa? Sama orang tua. Sama guru-guru. Dan kakak percaya adik-adik, kalau adik-adik mau menjadi anak yang baik, Tuhan Yesus sangat senang. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Adik di rumah yang dikasihi oleh Tuhan, yuk, sebelum kita akhiri cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, ada satu ayat hafalan, nanti bisa adik-adik saksikan. Apa ayat hafalannya? Ini dia. Selamat pagi teman-teman. Ira akan membacakan Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Nah, gimana adik-adik? Sudah lihat hafalannya? Mudah bukan? Dan kakak berharap bahwa ayat hafalannya pada pagi hari ini bukan hanya sekedar adik-adik menghafal, tetapi adik-adik harus melakukan sesuai firman Tuhan. Menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik, yang taat kepada gembalanya, yaitu Tuhan Yesus. Selamat pagi adik-adik. Menjadi adik-adik yang hebat, adik-adik yang luar biasa, yang taat kepada Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah adik-adik, tadi kita sudah mengikuti ibadah hari ini. Bagaimana kalian sukacita kan? Kakak berharap kalian semua sukacita karena kita sudah bernyanyi buat Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kakak harap minggu depan adik-adik lebih semangat lagi untuk ibadah setiap minggunya. Ya, jangan lupa adik-adik siapkan hati kalian, siapkan semua yang dibutuhkan seperti mungkin Alkitab. Jadi adik-adik sembari ibadah, kakaknya cerita suruh baca firman Tuhan, adik-adik juga ikut baca firman Tuhan ya. Nah, demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Sampai jumpa ibadah online berikutnya. Dadah.